kami dari kelompok 4 Etika Profesi Ilmu Komunikasi akan memperkenalkan diri. Nama saya Dinda Hoiria Prasastia dengan NPM 340. Nama saya Anggina Taniarska Aurelia dari NPM 349. Nama saya Karen Talenta Gracia Pranginangin, NPM 337. Nama saya Nurul Aisyah Rosyidi, NPM 342. Nama saya Syahla Kiana Sejarani, NPM 341. Media online bisa kita temukan di internet. Sebagai media massa, media online juga menggunakan kaidah-kaidah jurnalistik dalam sistem kerja mereka. Internet sebagai media online adalah sebagai media baru yang memiliki beberapa karakteristik seperti media yang berbasis teknologi, berkarakter fleksibel, potensi interaktif, berfungsi secara private dan publik, memiliki aturan yang rendah, dan juga berhubungan. Internet juga menciptakan pintu gerbang baru bagi organisasi yang dapat diakses secara global dari berbagai penjuru dunia. Karakteristik interaktif dari internet dapat menjadi sarana yang efektif untuk membangun dan memelihara hubungan yang saling menguntungkan jika digunakan dengan benar menurut Varia tahun 2002. Media online yang tergolong media paling baru, media massa online tidak pernah menghilangkan media massa lama, tetapi mensubstitusinya. Media online merupakan tipe baru jurnalisme karena memiliki sejumlah fitur dan karakteristik dari jurnalisme tradisional. Fitur-fitur uniknya mengemuka dalam teknologinya, menawarkan kemungkinan-kemungkinan tidak terbatas dalam memproses dan menyebarkan berita menurut Santana tahun 2005. Menurut Kung, Picard, dan Towsend tahun 2008, internet adalah komunikasi yang menggunakan internet protokol. Internet merupakan integrasi dari berbagai peralatan, teknologi, komunikasi, dan jaringan komputer yang dapat menghubungkan peralatan komunikasi yang tersebar di seluruh penjuru dunia secara interaktif. Meskipun internet bebas digunakan tanpa ada batasan ruang dan waktu, namun ada etika di internet atau network etiquette, yakni semacam tata krama dalam menggunakan internet. Berikut adalah beberapa etika menulis di internet atau media online yang diintisarikan dari modul jurnalisme online. Yang pertama, tidak mengandung unsur sara. Tulisan tidak boleh mengandung sara, maksudnya adalah di dalam tulisan tidak boleh ada tindakan dan pandangan yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan, golongan, dan suku. Yang kedua, mencantumkan sumber tulisan. Menulis di internet, apabila kita mengutip tulisan orang lain harus mencantumkan sumber atau referensi tulisan hal tersebut untuk menghindari tindakan plagiat dan memberikan penghargaan kepada peneliti asli dari tulisan yang dikutip dia. Yang ketiga, menggunakan EYD yang baik dan benar. Kode Etik Jurnalistik Online Indonesia baru disahkan oleh Dewan Pers pada 3 Februari 2012. Nama resmi Kode Etik Jurnalistik bagi praktisi media online adalah Pedoman Pemberitaan Media Cyber (PPMS) Romli 2012. PPMS tetap mengacu pada UU No. 40 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik Indonesia. Berikut adalah Pedoman Pemberitaan Media Cyber (PPMS) yang diintisarikan dari buku Jurnalistik Online dari Romli tahun 2012. 1. Ruang lingkup A. Media cyber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik. Yang B. Isi buatan penggunaan adalah segala isi yang dibuat atau dipublikasikan oleh pengguna media cyber, antara lain artikel, gambar, komentar, suara, video, melalui blog forum, website, komentar, pembaca, dan bentuk lainnya. 2. Verifikasi dan keberimbangan berita. Pada prinsipnya, setiap berita harus melalui verifikasi. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan. Ketentuan ini dikecualikan dengan syarat 1. Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang sangat mendesak. 2. Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan juga kompeten. Yang ketiga, subjek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui kebenarannya dan atau tidak dapat diwawancarai. Dan yang terakhir, media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Menurut Sangara tahun 2003, media massa merupakan media yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari komunikator kepada khalayak secara luas melalui surat kabar, televisi, radio, maupun film.
Media ini mampu menjangkau audiens secara luas dan juga berperan sebagai penyalur informasi faktual, memberikan hiburan dan juga penggiring opini publik. Media massa terdiri dari dua jenis, yaitu media cetak, pesan tertulis yang berupa surat kabar dan juga majalah. Lalu ada media elektronik yang berupa radio dan juga TV. Media ini juga merupakan arena persaingan ideologi agar masyarakat mendapat wawasan yang luas terhadap fenomena yang terjadi di luar lingkungan sekitar. Karakteristik media massa terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu periodisitas, artinya pers harus terbit secara teratur atau secara periodik. Misalnya setiap hari, seminggu sekali, 2 minggu sekali, 1 bulan sekali, atau bahkan 3 bulan sekali. Pers yang terbit tiap hari pun harus tetap konsisten dengan pilihannya, apakah terbit di pagi hari ataupun sore hari. Sekali pagi hari, seterusnya pagi hari. Begitu juga sebaliknya, kecuali terjadi perubahan haluan yang diputuskan melalui rapat paripurna manajemen. Pers yang tidak terbit secara periodik biasanya sedang menghadapi masalah manajemen, seperti konflik internal, krisis finansial, atau bahkan kehabisan modal. Yang kedua yaitu publisitas, berarti pers ditunjukkan kepada khalayak umum yang sangat heterogen, baik secara geografis maupun psikografis. Geografis menyangkut data kependudukan seperti jenis kelamin, usia, suku, agama, pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan. Sedangkan psikografis menyangkut karakter, kepribadian, kebiasaan, dan adat istiadat. Misalnya, orang kota cenderung kompetitif, sedangkan orang desa mengutamakan kebersamaan. Karena itu, pers harus mengemas pesan sesuai kaidah bahasa jurnalistik. Menurut Sumadria, bahasa jurnalistik memiliki 17 ciri utama, yaitu sederhana, menarik, singkat, jelas, lugas, jernih, demokratis, populis, logis, gramatikal, menghindari kata tutur dan istilah asing, menggunakan diksi tepat, kalimat aktif, menghindari istilah teknis, serta tunduk pada kaidah etika. Yang ketiga yaitu aktualitas. Informasi dari media pers harus mengandung unsur kebaruan, yaitu peristiwa baru atau sedang terjadi. Secara etimologis, aktualitas berarti kini dan keadaan sebenarnya. Sedangkan secara jurnalistik, aktualitas mencakup 3 dimensi, yaitu kalender, waktu, dan masalah. Aktualitas kalender berarti peristiwa yang tercantum dalam kalender umum atau khusus seperti akademik, pemerintah, dan budaya. Yang kedua yaitu aktualitas waktu, peristiwa yang baru atau sedang terjadi seperti bom meledak, kerusuhan, atau bencana alam. Yaitu yang terakhir yaitu aktualitas masalah, yaitu peristiwa berdasarkan topik, dampak, atau sifatnya, misalnya isu HAM, korupsi, demokrasi, atau pemerataan pendapatan. Aktualitas selalu mencerminkan unsur kebaruan yang relevan. Yang keempat yaitu universalitas. Pers menyangkut keanekaragaman sumber dan materi. Sumber berita berasal dari berbagai penjuru dunia, sedangkan materinya meliputi berita atau news, opini atau views, dan iklan atau advertising. Namun, isi media harus tetap selektif dan terfokus kepada keterbatasan halaman. Yang kelima yaitu objektivitas, adalah nilai etika dan moral yang wajib dipegang pers. Berita harus faktual, dapat dipercaya, menarik, dan tidak mengandung pembaca. Menurut Rahmadi 1990, karakteristik adalah identitas khas yang wajib dimiliki media massa agar dapat dikenali sebagai media massa.